Kata Allah nggak manfaat besok Allah udah pulang. Nggak bisa beli azabnya Allah, nggak bisa. Nggak bisa kemudian meringankan siksanya Allah kepada orang mukmin yang wafat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kasih kabar gembira tuh orang mukmin itu, ya, dengan surga yang Allah siapkan. Masya Allah. Maka kebanggaan bagi orang mukmin ketika wafat adalah minta disegerakan itu proses pemakaman. Ya, proses pemakaman. Beda dengan orang yang nggak taat, bagi orang yang kafir. Makanya ada orang yang sakaratul mautnya susah. Ya, itu bukan susah keluar, tapi memang nggak mau keluar. Harus dipaksa sama malaikat. Ya, keluarkannya gimana? Maksanya yadribuna wujuhahum adbarum, dada dia kamplengi sama malaikat. Kerasan di dunia, Pak. Ya, wekah mati. Padahal mereka itu kebanyakan orang kafir itu, Pak. Kalau kemudian urusan dunianya nampak sudah gelap, bangkrut gitu ya, mereka itu ya bunuh diri ya, gitu ya. Karena bagi mereka kehidupan itu adalah dunia ini, nggak ada yang namanya istilah kehidupan akhirat, gitu ya. Maka jamaah rahmati Allah, ya, oleh sebab itu mari kita ini mau jadi mukmin seperti apa? Sekedar mukmin artinya sekedar masuk surga, Pak. Entah disiksa dulu nopo langsung ada itu. Ya, atau menjadi mukmin terbaik. Pilih sing pundi, Pak? Yang terbaik napa sekedar mukmin? Yang terbaik. Wah, itu ada konsekuensinya masalahnya. Ya. Puncaknya kebaikan adalah kita minta ridhonya Allah. Ya, maka nikmat yang diberikan kepada para pendahulu kita, para sahabat adalah radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, radhiyallahu anhum, pangkat tertinggi, wa ridwanum minallahi akbar. Tidak ada yang lebih besar dari ridha Allah. Ya, maka ketika penghuni surga sudah masuk surga, Allah akan berkata kepada mereka di kumpulan riwayat Bukhari disebutkan, maka Rasulullah, maukah aku berikan sesuatu yang lebih baik? Ya Rabb, apa ada sesuatu yang lebih baik dibandingkan surga ini? Yang mala ainan ra'at wala udhunun sami'at. Tidak ada yang pernah merasakan nikmatnya surga. Ini sudah nikmat. Memang ada yang lebih nikmat? Kata Allah, ada. Ya, aku berikan ridhoku dan aku tidak akan pernah murka kepada dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa beliau yang tidak pernah kemudian putus, terus beliau ulang ucapkan, bahkan setelah qiyamul lail Aisyah pernah mendapati Rasulullah dalam keadaan nangis. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, sebelum minta surga, sebelum minta selamat dari neraka, apa? Minta ridho. Tentu di bawahnya ridho adalah surga. Maka kalau kita pengen yang terbaik, kata Nabi, pilih surga yang firdaus, surga firdaus. Ya, nah, pengen sekedar masuk surga, apa masuk surga terbaik? Nah, tinggal jawab maun. Tentu semua pengen surga yang terbaik. Ya. Sebelum kemudian masuk surga ada namanya padang mahsyar. Orang ada namanya lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Ada yang secepat kilat. Ya, secepat kilat. Ada yang kemudian kayak naik kendaraan, ada yang bergelayutan pakai kaki. Semua liuru amal sesuai dengan amalnya. Lah bapak-bapak niku pengen sing langsung nopo mampir. Pripun? Tilik kancane ngono. Teng neraka. Pripun, Bu?
Langsung apa? Langsung. Iya, semua pilihan. Kemudian sebelum jembatan Shiratal Mustaqim ada apa? Ada padang mahsyar. Itu semua juga bergantung yang ngerasakan. Ada yang sebutkan merasakan khamsuna 50.000 tahun. Ada yang kemudian merasakan sebentar. Ada yang dihisab, ada yang tidak dihisab, ada yang susah hisabnya. Itu juga bergantung yang disiapkan liyurau a'malahum. Ada yang dinaungi, ya, yauma la zilla illa dhilluh, enggak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Karena panas terik matahari yang cukup luar biasa didekatkan, 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil. Malah musim panas yang jauh sebegini, panas luar biasa, apa meleh dekatkan. Maka ada yang kemudian renang keringat. Pernah merasakan keringat? Nah, coba. Nah, renang keringat. Ada yang kemudian sak leher, ada yang sak perut, ada yang sak lutut. Semua juga menyesuaikan. Mau seperti apa? Sebelum padang mahsyar, di padang mahsyar niku kemudian juga cukup menyusahkan untuk mendapatkan hisab niku, nunggu hisab niku lama. Maka di situ dibutuhkan yang mana asy-syafa'atul kubra, syafaat besar-besaran. Yang ngasih adalah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah itu adalah termasuk Rasul yang sangat sayang kepada umatnya. Ya, sangat sayang kepada umatnya ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau saking merasa berat terhadap kondisi umat ini. Bayangan beliau gimana umat ini besok itu loh. Selamat enggak gitu. Beliau yang pikirkan begitu. Makanya kalau sempat ada orang Yahudi lewat wafat, nangis beliau. Apa yang beliau tangisi, Pak? Hanya kita mungkin senang, alhamdulillah. Beliau nangis. Masya Allah, ada satu orang nggak dapat hidayah wafat gitu. Maka saat beliau kemudian dilempari sama orang Taif, ada malaikat diutus sama Allah Subhanahu wa taala membantu melihat kok nabinya disakiti. Di Mekah disakiti, di Taif disakiti. Apa jawaban beliau? Ketika melihat gunung, malaikat gunung mengatakan, "Ya silahkan, apapun yang kau perintahkan, aku mau lemparkan gunung itu semua biar mati semua." Bisa. Nabi Rasulullah SAW ya, bukan berpikir sumbu pendek. Ini kita sumbu pendek lah banyak. Ya, enggak. Beliau Masya Allah sayangnya, meskipun bukan orang mukmin, kata beliau, meski mereka kemudian tidak dapat hidayah, saya berharap keturunannya paling tidak. Jadi masih ada harapan. Maka beliau ini sayangnya kepada kita, salah satunya di akhirat kita, urusan akhirat. Jadi setiap nabi niku enten namanya doa mustajab. Punya doa mustajab. Yang semuanya sudah dimintakan di dunia, namun beliau kemudian ya menundakan doa itu. Nah, kita tuh kayak film Aladin nih, Pak. Aladin film sebuah teko biasanya ya. Silahkan pilih 3 pilihan. Nah, gitu. Pernah dengar ya? Gosok-gosok ya. Aladin kan. Nabi punya doa itu mustajab. Silahkan pilih apa saja gitu. Nah, kita milih nopo. Pertama ya kaya gitu ya. Beliau Masya Allah yang diingat umatnya. Beliau tundakan doanya untuk dia. Saat para nabi dimintai bantuan, mintai syafaat, tidak mampu. Nabi Adam, Nabi Nuh, para nabi. Ya, ternyata yang diizinkan adalah Rasulullah SAW.
Ya, disebutlah di situ asy-syafa'atul kubro. Agar apa? Segera diproses hisab itu. Karena lama, susah. Kayak orang nih Pak di kejaksaan misal, ya sedang diadili lah, pengadilan gitu ya. Sementara ngantri lama nggak jelas, kira-kira tersiksa nggak nunggu nih? Lalu sebetulnya, ulah nggak tersiksa. Ada nggak nih? Apalagi di hadapan Allah kan? Enggak jelas nih gimana nih hisabnya, Masya Allah. Nah, maka ya ada yang cepat hisabnya, tapi bukan berarti yang cepat itu kemudian yang terbaik Pak, belum tentu juga. Ya, maka nanti kan ada orang miskin cepat hisabnya karena memang dikit hisabnya. Ada orang kaya hisabnya lama karena memang banyak sekali yang dihisabnya. Dari mana yang dapat, digunakan untuk apa? Tapi bukan berarti yang lama ini kemudian terendah, enggak, belum tentu juga. Nah, banyak juga orang miskin karena cepat hisabnya, tapi dia kemudian perilakunya mungkin ya lebih buruk dibanding orang kaya kan. Maka bergantung semua juga posisi kondisi begitu. Maka mau seperti apa ya? Di mana? Di alam barzakh ya ngatan niku. Kita mau seperti apa? Ya, ada yang disiksa, dihimpit bumi, ada yang dapat nikmat, gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan jangka panjang, tujuan masa depan kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, kata Allah, perhatikan tuh masa depan. Bicara tentang itu, maka modal utamanya satu yang disebutkan tadi, keimanan. Nah, tentu kalau pilihannya yang terbaik, maka imannya pun harus terbaik. Modalnya nopo? Kata Allah, amilus solihat, amal soleh. Kira-kira kalau orang tujuannya terbaik, amal solehnya biasa nggak? Lembut. Kenapa? Karena menyiapkan keimanan terbaik, maka nggak akan sama. Nah, amal soleh kemudian nanti bermacam-macam, ada yang jadi soleh, ada yang jadi muslih, ada jadi pejuang. Nah, nanti nilainya beda-beda itu. Nah, pengen yang terbaik ya ningkat tuh, jadi muslih di atas soleh, nah di atasnya lagi pejuang. Maka yang kemudian dikenal di negeri ini menjadi sabab kemerdekaan siapa? Para pejuang, dikenal pahlawan, gitu ya. Meskipun di sana ada masyarakat umum, gitu ya, di hadapan Allah pun sama. Ya, maka tentu beda yang menggerakkan pengajian ini dengan yang ikut sekedar pengajian. Beda betul? Beda kebaikannya. Maka mudah-mudahan kebaikannya bagi yang menggerakkan, termasuk Bapak Takmir yang memberikan fasilitas semuanya, snack, minum, ngaten nggih. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Beda gitu insyaallah. Ya. Maka pengen cepet ya bukan hanya untuk pribadi, dia berpikir khairun nas anfa'hum linnas. Maka ini jangan sama tiapa. Ya, maka kata Allah juga walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Mukmin yang bertakwa, itulah yang kemudian mendapatkan kebaikan, keberkahan. Nah, yang perlu kita bahas di sini adalah iman ini mahal. Maka jaga baik-baik. Ya, jaga baik-baik. Kita tanamkan itu pada diri kita, pada keluarga kita, pada semuanya, gitu ya. Karena ini cukup luar biasa tantangan. Nek bapak-bapak mungkin pengajian, ya. Tapi generasi saat ini anak-anak kita, anak-anak muda sana, alhamdulillah ada yang mengaji juga, gitu ya. Ini sungguh luar biasa. Ketika kemudian Barat, ya, dalam kitab hegemoni Kristen Barat, gitu ya, bagaimana dominasi Barat itu luar biasa setelah perang dingin, ya, ketika perang komunis melawan Amerika berhenti saat itu, termasuk yang terkena awunya adalah negeri ini, ya, pada 30 Oktober, kemudian sampai 1 September jadi sejarah yang sungguh luar biasa. Bagaimana komunis yang ya itu semua bukan datang dengan sendirinya, Pak.
Ternyata itu ada hubungan dengan pemerintahan Hindia Belanda, gitu ya. Saat melihat kemudian gerakan Serikat Dagang Islam ini mengalami perkembangan sungguh luar biasa, itu kemudian Hindia Belanda mendatangkan tokoh komunis, ya, yang dikenal dengan divide and conquer untuk memecah belah, sehingga pecahlah di situ. Nanti ada Serikat Islam Putih, Serikat Islam Merah, merah itu komunis. Itu sejarahnya ngaten. Bagaimana mereka kemudian mencoba merusak, gitu ya, gerakan Islam ini lewat pemikiran, ya. Nah, maka yang kita sampaikan ketika diminta apa sih judulnya itu apa namanya, perang pemikiran. Yang ini adalah merusak keyakinan, keimanan, ya, merusak keimanan. Maka ketika Barat diajak sempat berunding untuk dialog lah masalah ini, nggak usah ini berperang, gitu ya. Pilihannya dialog atau perang. Barat memilih perang. Karena umat Islam ini bagi mereka adalah sebuah ancaman. Satu saja yang kemudian dilihat dari sisi umat Islam, gitu ya, adalah pengen memberikan perbaikan. Nah, kesimpulannya kan, memberikan perbaikan itu baik, apa betul? Baik apa ya? Tapi bagi mereka adalah nggak baik, Pak. Ya? Karena mereka itu kemudian pengen bebas tanpa aturan, ya, tanpa aturan. Kalau Karl Marx itu menganggap bahwa agama ini adalah candu, gitu ya, bagi mereka ini juga kemudian punya sejarah lampau ketika kemudian agama mengatur negara, agama mengatur urusan kehidupan, ya. Itu mereka punya sejarah kelam tentang itu. Mereka sendiri belum selesai tentang masalah konsep ketuhanan mereka, gitu ya, kitab suci mereka, gitu. Akhirnya mereka kemudian, ya, berpindah haluan ke yang namanya, ya, liberal, ya, bebas atau sekuler. Bagaimana agama hanya di tempat pengajian umat Islam, jangan ikut-ikut ngatur tuh loh urusan masyarakat, ya, nggak ada yang namanya istilah halal haram, ya, nggak ada yang namanya urusan ngurus pendidikan. Makanya sungguh luar biasa ini arus yang kemudian sudah masuk ke ranah pendidikan yang itu cukup lama sekali. Bahkan di kitab sejarah SMP niku, setelah diteliti Dr. Adian Hussein yang menyampaikan beliau di dalam kitab Jah Peradaban Barat, gitu ya. Di sana itu ada yang namanya di pelajaran sejarah SMP itu tokoh yang dianggap dulu adalah yang menjadi sebab runtuhnya Turki Utsmani, Kemal Atatürk, itu tokoh sekuler. Itu disebutkan di situ adalah sebagai pahlawan. Nah, coba Pak. Dan itu kemudian dapat dipelajari oleh kemudian anak-anak kita di sekolah. Ya, teori evolusi kayaknya sampai sekarang juga belum dihapus. Darwin, gitu ya, sehingga kemudian menghapus tentang ketuhanan, bahwasanya Allah, ya, menciptakan asal muasal, ya, manusia awal adalah Nabi Adam, sementara Darwin mengatakan manusia itu asalnya dari monyet. Dan ini turun temurun, ya. Intinya kemudian sekulerisme ini sungguh luar biasa pengaruhnya, ya, untuk kemudian menjauhkan bagaimana generasi ini dari keislaman. Dan sampai sekarang Pak, di dunia kampus itu kemudian paham-paham itu kemudian juga, ya, bagi orang-orang yang bermasalah, gitu ya, itu kemudian berupaya memasukkan pemikiran-pemikiran demikian, bahwasanya, ya, Tuhan itu bagi mereka kan konsep ketuhan itu harus diteliti dulu Pak, riset, gitu. Apa harus diriset? Mereka nggak percaya yang namanya khobar sodik, berita yang benar, gitu ya,
berita yang benar. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan informasi tentang hijrah dan tentang Isra Mi'raj, gitu ya, Isra Mi'raj, ya, yang percaya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut di sini kabar kebenaran itu meskipun nggak masuk di akal itu tetap percaya. Itu bagi Barat adalah tidak demikian. Semua harus teliti. Maka Allah itu bagi mereka nggak ada, Tuhan itu nggak ada. Mana Allah gitu ya, nggak kelihatan. Dan ini adalah diajarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang kemudian tidak sedikit yang kadang jurusan adalah usuluddin lulus jadi uculuddin. Kenapa uculuddin? Agamane ucul banget. Nah ini sekuler. Meskipun kemudian pada perkembangan akhir-akhir ini semangat ngaji sungguh luar biasa gitu ya. Perkembangan mereka juga tidak terlalu ini, umat Islam di Indonesia besar sekali gitu ya, memberikan pengaruh hal itu gitu ya. Tapi ya sekali lagi paham-paham itu masih berkembang gitu ya, paham-paham demikian. Nah, jamaah rahmati Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada namanya pluralisme, ini gabungannya di situ. Ya, bahwasanya tidak ada yang namanya agama kok merasa paling benar. Ya. Semua agama sama. Nah, coba nanti dianggap sama kan? Nanti satu saat mereka ke mana nanti kita bolehlah ikutin. Kenapa? Tidak ada yang namanya nggak boleh menganggap paling benar. Ya, semua agama sama. Yang penting sama-sama masuk surga. Tujuannya masuk surga. Gitu ya. Ini jamaah rahmatnya. Sehingga kemudian mereka menghilangkan yang namanya adanya ketika menghilangkan Al-Quran yang jelas-jelas menolak ketika saat Nabi Muhammad SAW diajak bergiliran dalam beribadahnya. Turun surat Al-Kafirun nih Pak. Ya, saat Rasulullah SAW diajak kompromi dalam soal ketuhanan. Ya, ketuhanan. Nanti dalam waktu sekian Nabi Muhammad beribadah kepada patung. Ya, nanti mereka juga demikian beribadah pada Allah. Apakah Rasulullah mau diajar kompromi, Pak? Tidak. Turun surah Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Upaya-upaya perusakan iman luar biasa. Ya. Maka disebutkan perangnya mereka kemudian bukan hanya perang fisik yang saat ini alhamdulillah jamaah rahmati Allah, rasa syukur ini informasi yang luar biasa Gaza ya yang terbaru kemudian alhamdulillah mudah-mudahan jadi betul-betul ini jadi kebaikan ya, gencatan senjata permainan kan gitu ya, informasinya ya, gencatan senjata permainan antara Gaza dengan Israel yang didukung beberapa negara termasuk Mesir, termasuk kemudian Qatar dan yang lainnya. Tapi ya tetap hati-hati juga. Namanya Yahudi itu sering ya udahlah, udah biasa tuh kerjaan. Tapi luar biasa, tapi katanya akan dikawal ya, termasuk negara ini akan mengawal tentang gencatan senjata ini. Gitu ya. Nah, dari dulu ya kita sudah susah mempercayai Yahudi itu. Ya. Maka jamaah rahmati Allah, mereka bukan hanya fisik. Bahkan disebutkan bahwa ya tugas kita, kata Samuel Joemer, bahwa bukan mengeluarkan umat Islam dari Islam, tapi jauhkan mereka dari Islam itu sendiri. Sudah cukup KTP-nya Muslim, ada dah. KTP-nya saja kan gitu ya. Iya. Yang penting mereka tidak lagi membawa semangat Islam ke urusan ekonomi, tidak membawa semangat Islam ke urusan politik, ke urusan ini ya, ternyata mereka juga perang lewat yang namanya ekonomi juga gitu dan sebagainya ya. Maka jamaah rahmati Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bagaimana mereka kemudian mengatakan perang kita adalah dengan kata-kata. Itu sama dengan yang mirip yang disampaikan oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Mereka kata Allah
hendak memadamkan cahaya Islam ini, ya, dari dalam diri kita, dalam generasi ini, di dalam negeri ini, lewat apa? Kata-kata. Berikutnya lagi lewat cinta, katanya. Ya, jadi mereka ternyata jamaah serahmati Allah mempelajari betul. Ketika kemudian membaca situasi kekuatan umat Islam ini sungguh luar biasa, ya, mereka kemudian mencari kemudian di mana sih titik kekuatan umat Islam itu, ya. Makanya kita lihat mereka sendiri, di antara mereka ada juga yang hafal Quran. Kok bisa, Pak, ya? Pripun nih, Pak? Mereka ada yang hafal Quran, mereka kemudian belajar menghafalkan hadis juga, bahkan ada kemudian dalam pelajaran pesantren niku, ya, satu jurusan hadis yang levelnya sudah tinggi itu bisa ngecek yang mana kesohihan dan ketidaksohihan hadis, ya. Ternyata kemudian untuk ngecek ini itu kemudian dimunculkan dari mereka. Ada yang disebut dengan jarh wa ta'dil, yang nulis mereka dipakai oleh umat Islam. Artinya mereka kemudian untuk memerangi umat Islam belajar Islam. Ya, makanya ada namanya, kita pernah dengar nama tokoh liberal namanya Nurcholish Majid. Itu lanjut sekolahnya di Chicago, Amerika, gitu ya. Maka setelah kemudian kemunculan orang-orang liberal itu, ada tafsir muncul yang kemudian berkembang namanya hermeneutika tafsir Al-Quran. Padahal tafsir itu digunakan untuk menafsirkan Bible. Mereka beranggapan bahwa misalnya kita punya kebebasan untuk menafsirkan Al-Quran, ya, karena kita tidak perlu lagi kemudian bergantung kepada para mufassir lama, ya, karena mereka juga sama-sama manusia. Beri penjawaban nih, Pak. Kalau mengatakan tadi, Pak, kita boleh menafsirkan Al-Quran karena kemudian para pendahulu juga dengan kita sama-sama manusianya. Ini masuk di akal nggak? Masuk nggak? Masuk, ya? Nah, terima nggak, Pak? Terima betul, Pak? Ya, sama-sama manusianya katanya. Kenapa kita nggak boleh menafsirkan Al-Quran? Orang begini nggak bisa pakai dalil, Pak. Harus pakai akal juga. Kayak gini, Pak. Gitu. Ini mereka tuh pakai akal-akal, semua pakai akal kok. Katanya nggak ada Tuhan karena nggak kelihatan, Pak. Padahal kan tidak semua yang nggak kelihatan tidak ada. Gitu. Apakah semua yang tidak kelihatan tidak ada, Pak? Enggak. Contoh cinta, kelihatan enggak, Pak? Enggak. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Sakit, gitu ya? Kelihatan? Enggak. Ada enggak? Ada. Nah, orang kayak gitu dilempar, ya, sakit enggak? Gitu ya? Ketika dia merasakan sakit, nah, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah, gitu ya? Mentang-mentang enggak kelihatan, kemudian tidak ada. Sama nih Al-Quran pun pakai logika juga kita jawabnya. Orang-orang begitu tuh. Kayak kita mungkin mobil rusak, kira-kira bapak-bapak punya mobil bagus, rusak sementara, harus dibenahi lah gitu satu. Maukah bapak-bapak sembarang ke bengkel ke orang gitu? Mau nggak? Enggak, sembarang orang gitu, samping jalan tetangga bukan ahli mobil, benerin mobil, mau nggak? Lah nggak mau kan? Artinya harus ahlinya, ya. Motor rusak, apakah kita sembarang kemudian orang kita serahkan untuk membenahi motor kita? Apalagi motor baru, tidak mungkin, ya. Apalagi Al-Quran. Ini jelas-jelas kalau Allah. Urusan motor aja kita perlu ahli untuk kemudian membenahi, apalagi Al-Quran. Tidak sembarang, ada syarat-syarat di situ. Sama-sama manusianya, tetap beda. Yang sini ahli
pernah sekolah belajar mekanik, ya otomotif, yang satu nggak pernah belajar petani gitu ya, maka sama dengan gitu ya. Maka jamaah rahmati Allah, ini bagaimana kemudian paham-paham ini kemudian dikembangkan semuanya semua. Kemudian berikutnya ada selain paham liberalisme, ya, ada namanya paham dan ideologi Barat modern. Udah Isa ya, sampun. Oke, alhamdulillah. Ya, sedikit lagi ada materialisme, kemudian ada konsumerisme, ada ateisme yang dibawa oleh Karl Marx gitu ya. Kita bercepat saja. Ada aliran keagamaan yang menyimpang, yang juga kemudian sampai saat ini susah dan bahkan mungkin berkembang bermacam-macam saat ini, luar biasa. Belum selesai si Rafidhah sudah pindah lagi yang lain, ya, Ahmadiyah yang semisal. Kayaknya urusan kenabian juga nabi palsu dari dulu masih ada, nanti kapan lagi ada lagi, ya, yang semisal dengan Ahmadiyah, ya. Kemudian ada ingkar sunnah, ini udah pernah dibubarin, gitu ya. Nah, kemudian ada penyalahgunaan ilmu dan teknologi. Saat ini juga ancaman bagi anak-anak kita, yang tidak bisa kita kemudian menghalanginya, ya. Bagaimana perkembangan saat ini? Ini ya arus global ini sungguh luar biasa, Pak. Mereka gunakan untuk memerangi generasi ini, ya. Maka kita perlu kemudian betul-betul ya memberikan bimbingan, mengarahkan pendidikan yang tepat, pas gitu ya untuk anak-anak kita agar bisa nanti berhadapan dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang saat ini, kemudian mereka bisa menggunakan media secara bijak. Apa yang kemudian bisa menjadikan mereka menggunakan teknologi secara bijak? Entar lagi apa? Keagamaan Islam, keimanan kita. Ya, tidak sedikit anak-anak saat ini kasus-kasus kemudian hamil di luar nikah, ya, pergaulan bebas, bahkan senang sesama jenis dan berbagai macam hal. Ya. Kemudian paham-paham yang lain, ya, apalagi kemudian pornografi yang mereka juga kemudian, ya, kita tidak bisa menghalau itu semua kecuali kemudian kita memberikan bekal-bekal penting. Kenapa? Jangan semua kembali tadi bahwa iman ini mahal. Maka pastikan kita mendidik anak kita itu di sekolah yang betul-betul memberikan perhatian antara ilmu fardu ain dengan fardu kifayah. Ya, antara fardu ain. Sekarang nggak jelas, bahkan mungkin tidak paham murid itu, termasuk saya waktu sekolah dari SD negeri sampai SMK negeri nggak ngerti. Yang ada adalah saya sekolah besok pengen kerja, wah jurusannya ini, sekolah yang diajarkan ini, nggak ngerti mana yang fardu kifayah, dan kebanyakan yang diajarkan lebih kepada fardu kifayahnya gitu ya. Padahal Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa siapa yang datang, seorang murid datang ke sekolahmu, kemudian niat belajarnya adalah untuk kepentingan dunia, dan kamu mengikuti keinginan si murid ini, dan kamu tidak mengubah niat itu, kamu seperti halnya mendukung orang hendak melakukan kejahatan. Kira-kira kalau orang mendukung kejahatan dosa nggak? Nah, kayak orang mau mencuri, didukung sama dia, dibantu mencuri, itu dosa nggak? Nah, maka tugasnya kita bahwa sekolah, madrasah sama saja untuk menghantarkan tujuan itu kepada yang benar. Yang pertama adalah ajarkan pendidikan yang fardu ain, apa? Mengenal Allah, tahu sholat, tahu ngaji, tahu bakti sama orang tua. Maka ini sesuai dengan dasar undang-undang negeri kita, pasal 31. Apa tujuan pendidikan, Pak? Melahirkan orang mukmin yang bertakwa dan berakhlak mulia. Benar betul enggak? Itu tujuan dasar negara. Ya, harusnya kurikulum itu kemudian bisa mewujudkan itu. Ya, maka fardu ain itu.
Fardu kifayah apa? Matematika, fisika itu juga dibutuhkan. Cuman pokok utamanya, landasannya yang paling utama harusnya pelajaran paling inti adalah yang fardu ain. Yang lain adalah kemudian yang dibutuhkan untuk kepentingan dunia. Mudah-mudahan bermanfaat, sehingga ini dengan perkembangan masa kini saat ini, anak-anak kita mereka menjadi orang-orang yang siap. Ya, bahkan mungkin kalau perlu kita siapkan mereka untuk jadi para pemimpin-pemimpin bangsa yang kemudian beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, mungkin